Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas perkembangan media pertemuan ke-12 dan pada kali ini kita akan membahas tentang konvergensi media. Konvergensi media tuh hal yang sangat banyak dibicarakan orang, terutama ketika munculnya teknologi digital dan semakin merosotnya pengguna media tradisional. Ya. Jadi pemicunya itu ya. Kita akan bahas konvergensi media artinya apa, tujuannya, bentuk, dan aplikasinya seperti apa. Nah, ini dia ada perbandingan kalau mau traveling di tahun 2000, kita lihat perbandingannya. Ya. Bahwa di tahun 2000, Shopee, Gojek, atau pakai Qris ini kan nggak ada gitu. Shopee mungkin belum ada waktu itu ya. Tapi di saat ini hal kayak begini nih, YouTube, Traveloka, Shopee, Gojek, hal yang biasa. Contohnya gini, kita nih kalau mau jalan-jalan atau mau liburan gitu, yang pertama kita lakukan kan cari referensinya. Kita bisa cari referensinya di YouTube. Ada nggak yang pernah jalan-jalan ke situ gitu, terus rate-nya berapa. Kalau kita udah serak sama satu tempat, kemudian kita mulai cari-cari tiket pesawat, apa tiket kereta atau tiket bus gitu. Kita carinya di Traveloka. Terus mau belanja kebutuhan sehari-hari buat jalan-jalan, kita bisa pakai Shopee gitu. Nah nanti nih pas hari H-nya kita udah mau berangkat menuju stasiun, kita pakai Gojek. Nggak ada bayar cash lagi ya, belanja makan segala macam ya, lagi jalan-jalan kita nggak bawa cash, nggak apa-apa, kita pakai Qris. Artinya perbandingan di tahun 2000 dibanding sekarang ini jauh lebih padahal nggak ya berserang 20 tahun, tapi teknologinya udah panjang gitu, udah lebar gapnya ya. Dimana kalau sama orang tua yang sekarang umurnya mungkin udah 50 tahun atau 65 tahun, ini udah susah nih ngejarnya. Apa sih konvergensi media? Konvergensi media adalah penggabungan, pengintegrasian media-media yang punya satu tujuan. Apa tujuan media? Ya apalagi kalau nggak dapat cuan atau dapetin iklan, uang ya. Tujuannya salah satunya itu. Tapi yang lainnya adalah kita kan menyampaikan pesan. Pesan itu yang akhirnya nanti bisa mendatangkan uang. Ya, sini bilangnya profit. Konvergensi media terjadi karena perkembangan atau pembengkakan teknologi yang tadi saya udah ceritain ya, bahwa dengan masuknya teknologi digital, berubah semua deh kehidupan kita. Bentuknya ada 4. Pertama dilihat dari teknis, kedua sosial, budaya, dan global. Kalau dari teknis, dari media tradisional menjadi digital. Akhirnya itu membuat media mau nggak mau harus bersatu tuh, menyatu atau mencari bentuk yang baru. Kedua dilihat dari sosial, di mana khalayak menggunakan media menjadi multitasking. Kita nggak cuman nonton aja, tapi kita juga bisa jadi produser, kita juga bisa membagikan konten tersebut. Jadi distribusi juga bisa kita lakukan gitu. Ketiga, budaya, kemampuan menghubungkan teknologi, produser, konsumer di satu waktu sekaligus sehingga meningkatkan kreativitas dan partisipasi aktif. Adanya media digital, kalau kata Judkins tuh ya, membuat satu kebudayaan baru namanya active participatory. Ya ini kayaknya udah saya sampaikan minggu kemarin sedikit ya. Kemudian global, di mana film, musik, informasi bisa diakses di manapun, kapanpun ya, tanpa adanya kendala. Sehingga memunculkan budaya yang baru. Budaya apa? Budaya campur. Jadi saling memengaruhi satu budaya dengan budaya yang lain. Tahapannya apa aja? Pertama, cross promotion atau promosi silang. Cloning, pengulangan. Co-opetition, kolaborasi. Co-optition, content sharing, full conference. Jadi bentuknya ada yang dia tukeran, misalnya kayak gini. Film-film yang dulu pernah ditayangkan di RCTI, SCTV kan udah banyak banget tuh ya zaman dulu. Nah daripada enggak ditonton lagi, nah
diambil atau misalnya dijual ke stasiun TV yang lain, misalnya kayak gitu. Jadi ntar dia juga punya, nah ditayangin di RCTI atau di stasiun TV lain. Jadi saling silang. Cloning, penyalinan. Udah pernah nih di catatan si boy 1 bikin catatan si boy 2. Ada apa dengan cinta 1 dibikin ada apa dengan cinta versi sekarang tuh. Meteor Garden versi Korea, versi Taiwan, versi Jepang ya. Hanayori Dango gitu. Bikinlah tuh cloning. Competition, collaborations. Ya, itu juga banyak ya teman-teman. Misalnya artis-artis dari Korea itu diterbangkan ke Cina untuk kolaborasi atau ke Jepang kemana, itu juga kayak di Indonesia juga pernah kayak gitu. Content sharing, bisa berbagi konten. Full convergence, tapi ada juga yang benar-benar convergence-nya full, maksudnya dipegang dalam satu perusahaan. Perusahaan induk punya anak-anak perusahaan, dia di situ-situ aja gitu maksudnya. Pemicu adanya konvergensi media. Pertama adalah penurunan jumlah oplah ya kan. Tadi ya udah disinggung bahwa adanya media digital, akhirnya penonton berkurang, pembaca surat kabar juga berkurang. Kemudian masyarakat beralih pada dunia internet atau media internet, sehingga media-media tradisional itu udah mulai kehilangan sumber pemasukan terbesarnya. Nah, nggak bisa mati nih media tradisional, mereka harus mau nggak mau dia harus puter otak gimana caranya biar bisa bertahan hidup atau bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru. Dampaknya jadi berpengaruh pada proses jurnalistik maupun seluruh aspek kehidupan masyarakat. Contoh, kasus Kompas yang membangun stasiun TV kampus ya. Kompas tuh punya saham di Kvision, ya Tribun dan kampus UMM. Sementara dia juga punya YouTube. Kalau nggak begitu, ya bisa-bisa dia hanya mengandalkan satu perusahaan yang Gramedia. Orang udah nggak baca buku, nggak baca koran, nah, gimana dia bisa bertahan? Makanya dia menjajakan kakinya di tempat-tempat yang lain juga gitu, merambah bisnisnya. Atau ini nih, MNC. MNC itu ada TV-nya, tapi ada juga dia penyelia konten, ada juga dia punya perusahaan internet provider ya, tuh macam-macam. Kalau nggak kayak begini nanti dia bisa bisa kehilangan. Nah ini grupnya Transia City Corp, ada stasiun TV-nya, ada finance-nya ya, yang support produksinya, yang muterin duitnya, media online-nya juga punya. Ya TV show-nya atau kontennya juga dia punya. Tapi ini kan semuanya bergerak di media. Ini enggak. Dan City Corp juga punya ini. Mall ya, Transmart gitu, terus ada perusahaan konstruksi ngebangun apartemen gitu, gedung ya, punya juga ya. Ini enggak masuk aja. Jadi kemana-mana gitu. Jadi lahan bisnisnya banyak. Konvergensi digital menurut D'Angelo dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 cara. Pertama, productions, dilihat dari produksinya, konvergensi, kemudian distribusinya, dan eksebisi, cara menyebarkan kontennya. Dilihat dari produksi, media menyadari bahwa khalayak makin banyak di seluruh dunia jangkauannya secara online, maka harus ekspansi. Distribusi menggunakan internet. Kalau mau banyak yang nonton, mau bersifat global ya pakai internet ya. Caranya gimana? Menggunakan konten media yaitu share, curate, and create. Dengan begitu kita bisa nonton dengan orang-orang atau audiens yang men-share, dibantu sama audiens untuk nge-share. Seluruh dunia bisa lihat konten kita. Kemudian apalagi? Kemudian butuh device yang capable internet yang cukup gitu ya. Selain itu apalagi yang dibutuhkan ketika exhibition supaya gampang di-share? Bahasa, kemampuan bahasa. Makanya di aplikasi-aplikasi ada subtitle. Nah ini kalau konvergensi di Disney ya, digital Disney itu kan banyak tuh dia anak perusahaannya ya, ada studionya, ada franchise-nya, ada brands-nya, bahkan dia punya tempat bermainnya ya, ada merchandise-nya. Apa dampaknya buat
konvergensi. Nah, saya ada bahan diskusi ini, saya baru nonton ini, nanti kita nonton ya. Nah, ini kan juga sebetulnya kalau mau ditilik dari sisi konvergensi juga bisa ya. Nanti kita akan bahas di kelas. Sama yang ini, dampaknya buat media konvergensi. Apa dampak media konvergensi buat kita? Ya, nanti kita bahas juga. Demikian teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Kita diskusi di kelas ya sebagai lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.